Kembali bersama kami pemirsa, ratusan masyarakat menggelar doa bersama untuk Indonesia di Majalengka, Jawa Barat. Selain menggelar doa, masyarakat juga melakukan sholat goib untuk korban meninggal dunia di Jakarta Minggu pagi. Sebagai bentuk ungkapan solidaritas, ratusan warga Majalengka menggelar sholat gaib untuk almarhum Afan, korban meninggal di Jakarta. Selain sholat gaib, mereka juga menggelar doa bersama di Masjid Al-Imam. Kegiatan ini menyusul kondisi beberapa wilayah di Indonesia yang kian ramai dengan aksi unjuk rasa. Di mana negara hari ini dalam kondisi sakit, bangsa dan negara ini sedang kondisi sakit, artinya tidak lagi sehat-sehat sekali ya. Karena itu sebagai insan yang beriman, saya mengajak momentum di Subuh Akbar ini untuk mendoakan. Yang pertama mendoakan bangsa dan negara agar terhindar dari balai. Yang kedua, di Jakarta ada musibah di mana dalam rangka perjuangan demokrasi ada yang meninggal. Masyarakat Majalengka berharap Indonesia kembali sehat, damai, dan tidak terjadi aksi anarkis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sekaligus Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar gelar doa keselamatan bangsa. Caimin menginstruksikan kader PKB dan seluruh elemen bangsa untuk menggelar doa keselamatan bangsa agar Indonesia senantiasa aman, tentram, serta jauh dari segala bentuk perpecahan. Ia juga mengajak untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, damai, dan saling menghargai. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam polarisasi yang berlarut-larut, serta dapat meredam potensi perpecahan yang bisa merugikan persatuan bangsa. Ada jalan lain kecuali mari kita jaga berbagai keadaan ini bersama-sama, saling menghargai, menghormati. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi tolong jangan sampai kita menjadi bangsa yang mudah berpecah belah. Salah satu upaya kita adalah agar kita semua mengevaluasi diri. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala prihatin melihat situasi yang memanas di Indonesia. Yusuf Kala meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan wakil rakyat untuk mengevaluasi diri, menjadikan situasi saat ini sebagai pelajaran. Ya, kita juga prihatin dan sedih melihat situasi negeri ini penuh dengan demonstrasi, juga efeknya terjadi anarki, pengerusakan gedung-gedung pemerintah atau DPR, malah fasilitas umum. Ini tentu untuk menyelesaikan ini harus kita kaji kenapa ini terjadi. Kalau kita lihat juga sebelumnya menjadi keprihatinan bahwa ekonomi kita walaupun tumbuh tapi lain pihak terjadi masalah-masalah kesulitan di masyarakat. Banyak PHK, banyak kesulitan, masyarakat kecil, kesulitan pendapatan yang rendah, buruh, tapi sekaligus juga kebutuhan pokok banyak yang naik harganya sehingga banyak menjadikan itu sebenarnya. Kemudian melihat ada ketimpangan di masyarakat yang terjadi, ada ketidakadilan, ada masalah hukum. Semua ini terjadi sehingga emosi masyarakat ini menjadi keras. Di lain pihak tentu kita harapkan para pejabat untuk menahan diri. Jadi bukan hanya masyarakat menahan diri, pejabat juga menahan diri, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, pembicaraan-pembicaraan yang melanggar etika masyarakat, menimbulkan kebencian masyarakat jadinya. Ini yang harus kita perbaiki segera. Dan saya yakin Presiden Prabowo juga memahami dan akan mengambil tindakan tegas. Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Holil Nafis, meminta masyarakat Indonesia untuk tenang dan menjaga situasi kondusif. Holil menyebut bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran dan meminta pejabat negara untuk mengevaluasi diri.
pertama kami bisa memahami masyarakat itu marah ya, karena memang eskalasi masalah yang terus dirasakan oleh masyarakat, dari soal sulitnya ekonomi, kemudian arogansi wakil-wakil kita, lalu berkomentar yang kurang nyaman, kemudian juga kenaikan pajak yang tidak dikira-kira. Itu saya pikir ada ya lumrahnya mereka marah, di mana para pemimpin kita di dalam menyampaikan komunikasinya kurang baik di tengah masyarakat yang sensitif itu. Tetapi sebenarnya kita juga ikut sedih, karena apa? Penyampaian aspirasi itu dengan cara ya merugikan kepada kita, sehingga banyak kerusakan di mana-mana. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa para pemimpin kita sudah mendengar dan kita minta maaf. Mari kita bersama-sama muhasabah dan menahan diri agar tidak muncul kerugian yang lebih besar kepada kita. Cukuplah apa yang terjadi ini. Kita juga bisa merasakan apa yang terjadi di daerah dan juga di Jakarta dengan wafatnya saudara kita almarhum Afwan Kurniawan. Cukup sedih. Kami pun juga berbelasungkawa. Bahkan sebagian para khotib kami minta untuk kemarin setelah Jumat itu ada sholat waid, kita juga tahlilan yang untuk kepada beliau itu. Tetapi kita mari sama-sama menjaga kedamaian dan tolong bisa buka kuping, buka telinga kepada pemimpin kita ke depan, menjadi pelajaran dari apa yang terjadi dari protes massa di mana-mana ini. Pemirsa, UGM mendukung aksi damai tanpa kekerasan dan prihatin dengan jatuhnya korban jiwa akibat unjuk rasa di beberapa wilayah. Sivitas Akademika UGM juga mengingatkan agar pemerintah membatalkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Akibat aksi kekerasan di berbagai daerah, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Minggu siang menyerukan 5 poin pernyataan sikap. Di antaranya, menghentikan tindakan anarkis. UGM mendukung gerakan damai non-kekerasan, membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat, mendorong mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, untuk memberikan perhatian kepada negara secara konstruktif. Dan terakhir, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami, Sivitas Universitas Gadjah Mada, menyatakan keprihatinan mendalam. Eskalasi kekerasan terhadap massa maupun aksi anarkis telah mengarah kepada pengerusakan fasilitas umum, penjarahan dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat umum. Bahkan pada beberapa peristiwa merenggut korban nyawa serta luka-luka begitu banyak. Dikhawatirkan jika tindakan anarkis terus terjadi dan tidak terkendali, maka situasi ini dapat membawa kehancuran sebagai bangsa dan tragedi kemanusiaan. Seruan moral Sivitas Akademika UGM ini kemudian diakhiri dengan doa bersama. Mereka berharap pemerintah bisa melakukan perbaikan secara menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, agar eskalasi kekerasan maupun kericuan dalam aksi demonstrasi bisa diredam. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainis melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Ainyu sore, segera kembali. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Mas, ini kalung siapa? Anterin klien kamu pulang itu is not part of your job. Mas bisa nggak pakai emosi? Ya gimana aku nggak emosi? Setiap kali aku pulang kerja kamu selalu bikin emosi. Aku nggak bisa tanpa kamu. Aku benci sama kamu, Mas. Kalau papa sama mama pisah, aku harus milih ya.
Setiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Bundesliga. Skuad asuhan Paul Simon siap bungkam pasukan DO5 Wolfsburg versus FSV Mainz dilanjutkan. Pasukan Dai Borussia siap tembus pertahanan Dai Eisernen. Borussia Dortmund versus FC Union Berlin. Bundesliga malam ini pukul 8:30 live di iNews Premium Sports. Cuma Greenfields yogurt yang asli sehat. Asli dari peternakan Greenfields dengan susu dan buah asli. Tanpa pengawet, pemanis, dan pewarna buatan. Asli sehat, alami nutrisinya. Jujurly Pure, Jujurly Sehat. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam live di iNews. Dengan herbal ginseng, royal jelly dan madu, plus vitamin C 1000 dan B kompleks. Ayo ke Labuan Bajo, Flores, tempat lahirnya Pancasila. Kuku Bima, energi Indonesia. Rosso. Lebih mudah pakai SP Later. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Selamat datang di iNewsroom. Berita tercepat dan teraktual. Khusus IJ 90. Wawancara langsung dengan narasumber yang kredibel. iNewsroom setiap hari pukul 7 malam live di iNews. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polda Metro Jaya gelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok yang dimulai Minggu sore sekitar 15.42 waktu Indonesia Barat. Oke, ikut dong. Keliling. Ikut. Patroli skala besar bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri. Ini mengerahkan 342 personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target sasaran wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim penggerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua akan bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat dilakukan dengan menerapkan SOP ketat. Katanya ada rumah sakit, Mampang, terus nanti lewat Blok M Mabes. Oh. Nah, tapi gue titik terakhirnya nggak tahu ya. Tadi kata polisinya gitu tuh. Di kegiatan patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Korban tidak meninggal dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Kantor Polres Jakarta Utara yang sempat didatangi massa pada Sabtu kemarin hari ini sudah kondusif. Suasana kantor Polres Jakarta Utara Minggu pagi kondusif meski telah didatangi kelompok massa tak dikenal pada Sabtu kemarin. Aksi massa berhasil diredam setelah kedatangan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Erik Frendris berterima kasih kepada seluruh anggotanya yang telah bertugas mengendalikan situasi. Kapolres juga berterima kasih kepada tokoh agama masyarakat dan tokoh agama setempat yang membantu mengamankan aksi anarkis massa. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan tindakan anarkis. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan.